Baik, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang padamu malam hari ini Tuhan, kami mau memulai pemahaman Alkitab malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami mampu membuka hati pikiran kami untuk mau mengerti tentang firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami dalam hidup kami, khususnya pada hari ini, dan juga pada kesempatan malam ini kami boleh bertemu kembali. Dan biarlah bagian dari doa Bapa kami ini boleh menjadi juga satu kekuatan baru, menjadi satu makna yang baru dalam hidup kami, yaitu kami mau belajar kembali tentang pengampunan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti tadi di judul ya, kita tiba di ayat yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Nah, untuk mengerti ini kita harus bisa membacanya secara cermat. Ya. Nah, untuk itu supaya kita bisa membacanya lebih enak, saya akan membagi dua kalimat ini. Ya, memenggal menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, dan bagian yang kedua seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ya, jadi menjadi dua bagian supaya kita lebih fokus ya dengan satu kalimat di ayat 12 ini, saudara. Nah, untuk bagian yang pertama ini, mari kita perhatikan kalimat ini menjadi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan mau supaya ini menjadi kalimat setiap orang di dalam doanya. Kalimat doa Anda dan saya juga, tanpa terkecuali. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, jadi artinya saudara, siapapun orangnya, dia perlu untuk meminta ampun ya atas kesalahan-kesalahannya dan untuk dosa-dosanya. Tidak ada yang tidak. Ya, dan melalui kalimat ini saudara, Yesus menegaskan kembali ya tentang universalitas dosa. Ya, artinya dosa bersifat universal. Dosa itu melekat dalam hidup manusia. Ya, nah ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain, saudara. Ya, kalau buat kita para pengikut Kristus, orang-orang Kristen, dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat, tapi dosa adalah status kita. Ya, bahwa status kita adalah orang berdosa. Ya, jadi walaupun kita tidak sedang melakukan satu kejahatan, ya kita juga orang berdosa. Ya, ini bedanya kekristenan dengan yang lain. Ya, makanya kalau di ajaran lain, bayi yang baru lahir itu suci, kudus, ya. Kalau buat kita enggak, saudara. Bayi yang baru lahir juga dia adalah manusia berdosa. Kenapa? Karena status tadi. Status itu melekat. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya kita mengenal ada istilah dosa turunan. Ya, dan semua ini manusia dalam statusnya yang berdosa. Ya. Nah, di kalimat ini, saudara, Yesus menegaskan kembali tentang universalitas dosa ini, ya, bahwa dosa itu universal. Setiap orang berdosa dan setiap orang perlu meminta ampun untuk kesalahan-kesalahan dan dosanya. Ya, jadi saudara, implikasinya jelas, ya, bahwa setiap orang dia mesti terlebih dulu menyadari dan mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, ya, bahwa dia adalah pendosa. Ya, ini yang harus dimulai.
sadar dulu, mengakui dulu bahwa saya adalah pendosa. Ya, dan saya ini sama sekali tidak mudah, saudara. Kenapa nggak mudah? Karena pengakuan ini, kesadaran ini menuntut kerendahan hati dan keberanian yang luar biasa. Ya, ada contoh-contoh di Alkitab, saudara, seperti Petrus, ya, dia pernah berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya, Paulus juga, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Yohanes juga berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Ya, jadi Alkitab sendiri tidak nutup-nutupin, tidak mensensor, tidak malu-malu, ya, tapi malah sebaliknya menulis bahwa tokoh-tokoh besar dalam Alkitab adalah orang-orang yang berdosa, ya, dan mereka orang-orang yang bersedia mengakui bahwa mereka adalah pendosa. Ya, jadi menarik saudara, ya, bahwa ini menuntut juga pengakuan dari kita, ya, kesadaran dari kita bahwa kita adalah orang berdosa. Mungkin di bagian cerita lain Bapak Ibu masih ingat ada kisah yang terkenal, kisah tentang anak yang hilang. Ya, pasti ingat kisah ini saudara, bahwa anak yang hilang ini sudah tersesat, sudah hilang, tapi akhirnya dia bersedia mengakui dosa-dosanya. Ya, dia mengambil langkah putar, dia kembali ke rumah bapaknya dan dia menyesal dan mengakui dosa-dosanya, saudara. Ya, nah keberanian ini, saudara, yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap orang. Ya, tapi sekali lagi kita melihat tokoh-tokoh Alkitab sendiri, ya, mereka adalah orang-orang yang sadar dan mengakui bahwa mereka adalah pendosa. Ya, nah di sisi lain, saudara, Alkitab juga menampilkan sisi suram dari orang-orang bebal yang justru membanggakan kesalehan dan kehebatan tingkah laku mereka karena tidak mau mengakui dosanya. Ya, siapa saudara yang biasa menampilkan kebanggaan diri, kesombongan rohani, ya, orang-orang yang merasa paling suci, ya, dan tidak mau mengakui keberdosaannya, pasti kita ingat, saudara, ya, mereka adalah orang-orang yang sering dikecam Yesus. Ya, dalam satu bagian Injil Lukas 18 ayat 11, orang Farisi berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, kita tentu ingat kisah ini, ya. Ada dua orang, satu pemungut cukai, ada satu orang Farisi. Doanya bertolak belakang. Ya, orang Farisi menyombongkan dirinya, aku tidak seperti dia. Ya, aku puasa, aku beribadah dan sebagainya. Ya, tapi orang pemungut cukai ini hanya bisa berdoa, kasihanilah aku orang berdosa. Ya, doa yang mana yang diperkenankan oleh Yesus jelas, ya, yaitu doa si pemungut cukai, saudara. Ya, nah jadi saudara, bahwa pengakuan akan dosa yang bersifat universal tadi, ya, ini menjadi amat penting dalam kehidupan kita secara pribadi. Makanya dengan doa ini kita diajak untuk jujur, mengintrospeksi diri. Dan setiap orang didorong untuk menyempurnakan dirinya setiap hari. Ya, sehingga kalimat doa yang Yesus ajarkan ini besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidup rohani kita. Ya, nah ini bagian yang pertama. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, saudara, sekaligus juga mau membawa kita pada kesadaran, ya, bahwa setiap kita perlu mengaku, menyadari
bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, kemudian saudara, bagian yang kedua di dalam kalimat doa ini bunyinya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Nah, kita perlu melihat bahasa aslinya mengampuni, ya, dari kata apemi, yang artinya meninggalkan, melepaskan, membuangnya, atau memutuskan hubungan seperti seorang suami menceraikan istrinya. Ya, tapi apemi ini bisa juga berarti membebaskan hutang dan tidak menyimpan lagi hutang itu. Ya, nah sedangkan kata kesalahan yang digunakan di awal tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami, ya, ini yang berasal dari kata opelema, yang berasal dari kata opelo, ya, yang artinya hutang atau berhutang. Dan pada masa Yesus biasa digunakan untuk merujuk pada kata dosa. Ya, nah, jadi dengan kata lain, saudara, dengan ini Yesus menegaskan bahwa jika kamu mau hutang yang mengikatmu atau dosa yang kamu lakukan itu dihapuskan, maka kamu juga harus menghapuskan hutang atau dosa orang kepadamu. Ya, sekali lagi saudara, ya. Jadi dari arti kata aslinya menjadi jelas, ya, kalau dipakai tadi seperti dengan kaitan dalam kehidupan sehari-hari seperti hutang. Ya, kalau kamu mau hutangmu, ya, dihapuskan, maka kamu juga harus menghapuskan hutang orang lain kepadamu. Ya, Bapak Ibu tentu ingat ilustrasi yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ketika itu Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah, berbuat dosa kepada aku? Ya, Yesus memakai cerita hamba yang jahat yang sudah berhutang kepada raja 10.000 talenta, namun tidak mau mengampuni temannya yang cuma berhutang 100 dinar. Ya, yang pada akhirnya dijatuhi hukuman hingga ia melunasi hutangnya, saudara. Ya, nah kisah ini menjadi lebih jelas lagi, saudara. Ya, Tuhan pakai perumpamaan itu untuk memperlihatkan bahwa orang yang sudah dibebaskan hutangnya oleh si raja ini, ya, karena rajanya ini penuh dengan kasih, nggak tega, ya, karena 10.000 talenta mungkin tidak akan bisa dibayar oleh hambanya ini. Ya, kalau dicerita itu begitu, ya. Sudahlah, ya, dengan belas kasih dilunaskan hutangnya. Tapi ketika orang ini, hamba ini keluar dari tempat itu dan dia bertemu dengan temannya yang cuma berhutang 100 dinar, orang ini tidak mau melunasinya, tidak mau mengampuninya. Ya, bahkan malah menghukumnya, saudara. Ya, dan kita ingat, saudara, ya, apa yang terjadi, ya, maka raja itu sangat marah, ya, dan Yesus menutup cerita itu dengan kalimat, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, jadi orang yang tidak memiliki belas kasihan tidak layak menerima belas kasihan. Ya, jadi artinya saudara, dalam kaitan kalimat doa Bapa kami ini, kita tidak berhak memohon pengampunan kepada Tuhan sebelum kita mengampuni orang lain. Karena ada keterkaitan yang erat antara pengampunan manusia dengan pengampunan Tuhan. Ya, ada hubungan sebab akibat antara kesediaan kita mengampuni orang lain dan kesediaannya mengampuni dosa kita. Orang-orang yang tidak pengampun adalah orang-orang yang dengan sengaja
menutup pengampunan bagi dirinya. Ya, jadi bisa diibaratkan kalimat yang kedua ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini seperti laporan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ya, seperti laporan seorang prajurit kepada komandannya. Prajuritnya lapor, perintah sudah dilakukan. Sekarang saya mohon diampuni. Ya, jadi seperti itu, saudara, dalam kalimat doa ini. Ya, nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu sadar kita semua, ya, pasti memang lebih mudah meminta pengampunan daripada mengampuni. Ya, lebih mudah meminta pengampunan daripada mengampuni orang lain. Karena itu ada banyak orang dengan sengaja memotong bagian kedua kalimat doa ini. Ya, dan memang kelihatannya aneh, ya. Kenapa dipotong? Ya karena memang hanya mau minta ampun, tapi tidak mau mengampuni, saudara. Ya, sebab itu juga untuk kita, mari kita meneliti kembali doa-doa kita. Apakah dengan sadar atau tidak sadar kita melakukan hal itu? Hanya mau pengampunan Tuhan, tapi tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, kita seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta. Ya, nah, kalau kita lakukan ini, saudara, maka kita sungguh melakukan kesalahan yang besar. Karena Alkitab begitu syarat dengan penekanan bahwa ada hubungan yang tak terputuskan antara pengampunan manusia dengan pengampunan Allah. Matius 5 ayat 7, bahwa hanya mereka yang murah hati akan memperoleh kemurahan Allah. Ya, jadi ini seperti persyaratan, ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau kita mau masuk SMA harus ada persyaratan ijazah SMP. Ya, sebaliknya juga begitu, saudara. Ya. Orang yang mau menerima anugerah pengampunan adalah orang-orang yang bersedia juga memiliki roh pengampunan. Ya, nah, saudara, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya, kenapa ini menjadi sulit? Salah satu penyebab utamanya, saudara, kita sering merancukan antara mengampuni dan melupakan. Ya, ada orang mengatakan dengan tegas, dengan galak, pokoknya saya nggak bisa ngampuni dia. Saya tidak akan mengampuni dia, titik. Ya. Padahal kalau kita usut lebih lanjut, yang sebenarnya dimaksudkan adalah saya tidak bisa dan tidak akan melupakan perbuatannya. Ya, sebenarnya itu. Jadi mengampuni dan melupakan ini jadi rancu, jadi kacau balau, saudara. Ya. Nah, tapi apakah benar mengampuni berarti kita melupakan perbuatan orang itu? Ya, apakah benar mengampuni harus berarti melupakan? Kalau ini benar, maka ya pantas kalau orang mengatakan bahwa pengampunan itu mustahil. Ya. Kenapa, saudara? Karena bagaimana mungkin kita melupakan penghinaan, bagaimana mungkin melupakan penganiayaan, bagaimana mungkin melupakan hal-hal buruk yang kita alami oleh karena orang lain. Ya, tidak mungkin dilupakan, saudara. Ya, ada istilah luka di kulit mengering. Ya, luka di kulit lama-lama bisa mengering, tapi luka di hati, ya, ini berbeda, saudara. Ya, jadi rancu, mengampuni dan melupakan. Nah, karena itu harusnya nggak boleh jadi rancu. Ya, seorang teolog Schaeffer dia mengatakan tidak, justru sebaliknya yang benar, yaitu ingat dan ampuni. Remember and forgive. Ya, bukan melupakan untuk mengampuni. Ya, nggak akan bisa, saudara. Ya, tapi ingatlah dan ampuni.
Kenapa? Karena pengampunan yang sejati itu justru berasal dari ingatan yang jelas. Betapa sakitnya dikecewakan, betapa sakitnya dihianati, dibohongi, ya, ketika kita diperlakukan tidak enak, ya, itu kita nggak bisa lupa, saudara, dan tidak mungkin kita lupakan. Ya, kita manusia punya memori, nggak akan kita lupakan. Ya, tapi demikian saya bersedia mengampuni. Ya, dalam ingatan-ingatan itu kita bersedia mengampuni, itulah pengampunan, kata Schiffer, saudara. Ya. Nah, jadi mungkin untuk menutup penjelasan saya, saudara. Lalu apa yang kita perlu usahakan agar pengampunan itu yang sudah sulit tidak semakin sulit? Ya, yang pertama kita harus mengatasi kenangan pahit, ya, kenangan pahit di masa lalu, di masa kini dan sebagainya. Ya, perlu diatasi. Kenapa? Karena kenangan pahit bisa menjadi luka lama yang terus kita korek-korek sehingga menjadi luka baru. Ya, jadi ketika punya luka-luka di masa lalu bukan untuk dibiarkan terus berdarah lukanya, ya, ataupun kalau sudah sembuh kemudian dibahas lagi, dikorek-korek lagi, sehingga luka yang udah kering akhirnya berdarah lagi, bernanah lagi, ya, bahkan bisa jadi infeksi, ya kan? Nah, jadi luka atau kenangan pahit ini, ya, lebih baik kita atasi, kita hadapi daripada dipendam. Ya, sebab di antara keberanian mengubur masa silam dan keterbukaan kita menapak masa depan, disitulah ada pengampunan, saudara. Ya, dan yang kedua yang perlu dan dapat kita lakukan adalah menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Nah, ya, menumbuhkan rasa empati. Apa sih empati itu? Ya, empati artinya, oke, saya nggak bisa melupakan kamu, saya nggak bisa melupakan kesalahan kamu, ya, tapi saya mau berusaha mengenal dia lebih baik, ya, saya mau berusaha mengenal dia lebih lengkap, ya, mencoba melihat dari sudut pandang orang itu, berusaha berdiri di tempat dia berdiri, ya, berempati, saudara. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, ya, mungkin kesakitan dan kemarahan kita tidak langsung hilang, ya, tapi setidaknya kita akan lebih bisa memahaminya, ya, kenapa orang itu berbuat itu, ya, dan karena itu akan lebih mungkin kita memberikan pengampunan, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, kita tahu bahwa Yesus memberikan sebuah standar yang luar biasa. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya, Yesus bilang 7 kali, 70 kali. Ya, bukan berarti lalu kita hitung pakai kalkulator, ya. 70 kali 7 kali itu berapa? Ya, tapi yang mau disampaikan Yesus di sini bahwa pengampunan itu tiada batas. Pengampunan yang sempurna berapa kali pun dibutuhkan, unlimited. Ya, apakah bisa melakukannya? Ya, tentu tidak, saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri. Ya, itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan dan melekat terus kepadanya sehingga kita bisa mengalirkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang pernah menyakiti atau melukai kita. Ya, mungkin ada orang bilang, ya, Yesus kan bisa mengampuni meskipun di atas kayu salib. Ya, Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan, Yesus Tuhan, ya, dia bisa segalanya. Tapi saya mau berkata, justru karena Yesus adalah Tuhan, ya, itu harusnya lebih sulit lagi, ya kan, untuk mengampuni manusia, ya, karena dia Tuhan,
tapi dia mau melakukan itu, saudara. Ya, dan itulah sebuah ajaran yang penuh kasih, ya, dan kalimat doa ini mau menyampaikan itu, ya, bahwa harusnya kita bisa hidup saling mengampuni, ya, karena kita semua butuh juga pengampunan dari Tuhan. Baik, saudara, saya buka mute-nya dulu. Ya. Baik, dari apa yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu, adakah yang mau sharing? Ya, Pak Ramadi. Dari ya. Ya, Pak Ramadi, tadi kan mengatakan bahwa bayi pun sudah membawa dosa asal ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Ya. Nah, saya nggak kepikir, ya, bagaimana jika terjadi bahwa bayi itu baru lahir meninggal, kemana dia, Pak? Sedangkan dia belum bisa berkata, ampunilah. Ya. Mungkin saya jelaskan dulu ya, artinya status keberdosaan tadi yang saya bilang. Kenapa kekristenan berbeda? Ya, kita walaupun tidak sedang membunuh, tidak sedang mengambil milik orang lain, kita tetap berdosa. Ya, makanya status itu melekat. Ya, dosa dalam teologi Kristen bukan sekedar perbuatan-perbuatan jahat, ya, tapi adalah status yang melekat dalam diri kita. Ya. Atau gampangnya gini, kalau pakai ilustrasi, anak harimau yang baru lahir, dia binatang buas atau bukan? Puas. Walaupun taringnya belum kuat, walaupun dia masih menyusu, tapi dia sudah adalah binatang buas, ya, karena saudara mungkin hampir sama, ya, bahwa kita bayi yang baru lahir pun berdosa, ya. Nah, apakah itu menjadi lalu kalau sampai meninggal dan sebagainya, apakah lalu dia diselamatkan atau tidak? Nah, tentu ini kembali kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Ya, kasih Tuhan yang selalu menjangkau setiap manusia. Ya, jangankan bayi yang baru lahir, penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kanan atau kiri? Di sebelah Tuhan Yesus, ya. Hidupnya bobrok, hidupnya hancur, ya kan? Penjahat sampai dihukum mati salib, ya, tapi ketika dia mengaku, ya, bahwa engkau adalah anak Allah, Yesus bilang, hari ini engkau ada bersama-samaku di dalam Firdaus. Ya, artinya pengampunan Tuhan, Tuhan anugerah yang luar biasa. Ya, beberapa waktu lalu sedikit diulas, saya lupa Pak Setiadi atau Pak siapa ya, ya, tentang Luther, ya, dengan sola gratia, ya, pengampunan itu dari anugerah, keselamatan dari anugerah Tuhan yang tidak pernah bisa mungkin dimengerti oleh akal manusia, saudara. Ya, jadi bisa saja, Pak. Ya, kalau kita mengacu kepada anugerah Tuhan, begitu, Pak. Bisa saja, berarti masih 50-50 hidup. Artinya, apakah dalam hal ini kita Tuhan akan melihat kehidupan orang tuanya bagaimana gitu?
Nah itu. Makanya ada satu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita selami. Tidak dikaitkan. Anugerah Tuhan yang bisa dijangkau oleh manusia. Ya, betul. Kalau menjadi panjang ya. Kalau melihat dokumen Uniting Church, ya, Dewan Gereja Dunia, ya, di situ dituliskan keselamatan hanya ada di dalam Kristus, ya, tapi dengan anugerahnya, ya, kita tidak pernah bisa membatasi kasih Allah. Dia bilang itu seperti itu. Cuma jadi panjang kalau kita bahas nanti. Ya, keselamatan betul hanya ada di dalam Kristus, tapi anugerah Tuhan dan kasih-Nya ya tidak pernah terbatas. Ya. Begitu mungkin Pak Suryadi. Ya. Kembali ke soal pengampunan tadi, Bapak Ibu. Menarik ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mau sharing atau mungkin bertanya atau menambahkan, boleh? Ya, Pak. Memang tidak bisa mengampuni itu membuat kita nggak ada damai, nggak ada sukacita ya. Pokoknya hidupnya jadi nggak nyaman, nggak tenang. Saya mau sharing sedikit. Waktu kecil ini kan saya mengalami pelecehan. Tapi waktu itu saya juga lupa-lupa ingetnya, masih kecil, kalau nggak salah belum sekolah waktu itu. Jadi saya nggak tahu percis gitu. Tapi kadang dalam pikiran saya mengalami pelecehan pada saat itu. Nah, sesudah besar saya cerita yang saya alami waktu saya kecil itu. Tapi mama saya, tenang, nggak mungkin. Gitu. Karena saya juga ya memang masih kecil pada saat itu. Tapi selalu ada dalam pikiran saya bahwa saya mengalami. Cuman saya kan nggak percis gimana karena waktu itu juga belum sekolah, jadi belum apa namanya. Jadi nggak terlalu jelas gitu. Dan itu kadang sampai sekarang saya masih suka ingat gitu. Saya juga suka minta tolong sama Tuhan tolong masa kecil saya yang suram. Ini emang internet. Untuk bisa dipulihkan lah sayanya gitu. Untuk bisa mengampuni saya supaya sayanya damai, tenang, sukacita gitu. Karena saya cerita dengan mama saya juga pada saat itu, saya nggak merespon dengan baik gitu. Jadi sebetulnya jadi double kesedihan saya ini. Jadi kalau firman Tuhan mengingatkan saya sekarang ini harus mengampuni dengan tidak berbatas, ya itu saya harus lakukan gitu. Karena sampai setua ini kadang-kadang ingatan itu masih ada. Itu Pak, makasih. Ya. Ya memang tidak bisa dilupakan. Ya kan? Seperti tadi saya bilang. Artinya dalam kelemahan dan keterbatasan kita, ya pasti sulit. Waktu tidak menyembuhkan juga. Makanya banyak orang yang masih punya akar kepahitan itu, ya biasanya akan membentuk karakternya di usia dewasanya, ya, dan itu ya memang masalah yang harus dibereskan. Bukan hanya bukan hanya dalam kaitan iman, ya, tapi juga secara psikologis kan nggak baik.
ya secara psikologis pasti juga akan terganggu. Ya, saya juga cerita sama suami saya, malah suami saya terbalik membenci saya. Sudah jatuh tertimpa tangga, keprosok lagi. Ya. Baik, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Sharing aja Pak. Ya, Bu Dia. Iya, apa ya, masalah mengampuni itu memang paling sulit ya Pak. Ya. Tapi kalau tidak mengampuni, lebih tidak damai kan Pak? Nah. Ya, jadi ya apa ya, ini kan pengalaman nih Pak. Ketika kita dibuat tidak enak sama orang, saya pernah mengalami itu, dan bisa mengampuni belas itu 3 tahun loh Pak. Kelamaan ya Pak. 3 tahun itu bisa mengampuni, kemudian malah jadi hidup saya tuh lebih damai gitu loh. Ya, intinya seperti itu gitu Pak. Ya, misalnya kita dipindahkan dari zona yang nyaman ke zona yang tidak nyaman, gitu kan. Kayaknya mengkel banget gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau punya salah sih nggak apa-apa kali ya Pak. Itu mah konsekuensi. Kalau tidak merasa tidak ada masalah dan tiba-tiba harus begitu gitu loh. Ya, mengampuni itu paling sulit sih Pak. Dan saya ya dengan doa, ada teman saya yang begitu baik mengatakan, tidak Bu Idia, karena pasti Tuhan punya rencana yang indah gitu kan. Nah itu hanya bisa dikatakan sama orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak mengalami gitu loh. Tapi kalau bagi yang mengalami kan berat ya Pak. Waduh gitu kan. Tapi ya begitulah Pak. Jadi didoakan dan berdoa. Ya 3 tahun Pak. Nggak mudah sih. Setelah itu ya saya lebih bebas kan. Dan lebih nyaman gitu untuk kitanya juga. Ketika kita mengampuni, ya lebih plong lah hatinya gitu loh Pak. Pasti. Itu aja sih pengalamannya. Tidak mudah gitu Pak, jadi mengampuni. Tapi kemudian kalau mendengar doa Bapak kami, seperti kami mengampuni orang lain, saya jadi takut nggak diampuni gitu Pak, kalau tidak mengampuni orang lain juga gitu. Iya, ya sudahlah gitu. Tapi nggak mudah Pak, 3 tahun, maaf itu mah. Iya. Ya intinya seperti itu loh Pak. Ya, makasih Ibu. Ya, mungkin masih banyak yang lebih dari 3 tahun. Ya, 3 tahun rasanya ya butuh perjuangan pasti ya Bu ya. Makanya kalimat ini seringkali lewat begitu aja dari pengamatan kita ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Udah hafalan ya, sehingga kadang kurang benar-benar dihayati. Ya. Apa maksudnya? Ya Tuhan mau apa dari kalimat ini? Ya. Kalau pengampunan itu memang sulit sekali. Ya. Saya mau sharing sedikit sebuah gambar Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ini Ibu Weni, ya, namanya Ibu Weni. Ada tulisannya keterangannya ya. Di antara jenazah kedua putranya meninggal akibat ledakan bom bunuh diri kelompok teroris di gereja Santa Maria Takbercelah Ngagel, Surabaya tahun 2018. 2 anaknya meninggal. Dia sendiri luka-luka. Ya. Ini kejadiannya sangat memilukan, saudara-saudara. Ya, di hari Minggu, saat orang beribadah,
di saat orang sedang kumpul dengan keluarga di gereja, meledak. Ya. Nah, ketika misa, saya membaca di kisah yang lainnya, saya membaca ketika misa, dia orang Katolik, ketika misa itu dilakukan untuk memakamkan kedua anaknya ini, Ibu Weni ini mengatakan begini, saya ingin belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria anaknya dibunuh di depan matanya sendiri, padahal tidak bersalah. Sama seperti anak saya tidak bersalah, anak saya juga harus mati. Saya ingin menjadi seperti Bunda Maria yang bisa memaafkan dan mengampuni. Ya. Saya rasa, saudara, ini sebuah kisah nyata yang luar biasa. Ya. Mungkin nggak pernah kebayang sama kita kalau kita ngalamin. Ya. Ya, tapi pengampunan itu justru itulah, ya, bukan karena kita melupakan, nggak bisa dilupakan. Kita mengingat dan mengampuninya. Ya. Ya, baik. Masih ada, Bapak Ibu? Pak Dadang? Ya. Sorry, ini anjing berisik. Ini loh Pak, mengampuni. Karena kan kayak misalnya tadi Ibu Weni tadi gitu loh ya. Jadi mungkin ada rasa menghindar kepada orang yang telah melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasti kan kesal lagi, ingat lagi, yang memang harus diingat gitu ya, nggak boleh dilupakan. Nah, dengan menghindar atau jadi cuek kepada orang itu pengampunan juga atau bukan gitu? Iya. Ya, artinya kita menghindari perjumpaan dengan orang itu ya. Iya. Supaya tidak sakit hati lagi gitu, Pak. Apa karena masih kesel? Kan ingat lagi gitu kan ya. Kalau misalnya menghindar dari orang tersebut kan mau nggak mau ya udah, ya ampuni mah diampuni, lu teh udah berbuat begini gitu ta ya. Cuman kan pelakunya meninggal juga. Dalam kehidupan kalau misalnya kita pelakunya meninggal kan? Iya, yang Ibu Weni itu ya. Iya, pelakunya meninggal. Ini mah di dalam kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Ya, makanya, andai kan kita nggak bertemu orang itu, apakah kita lalu lupa? Enggak juga kan? nggak akan lupa. Ya, makanya kadang sebenarnya perjumpaan dengan orang itu tidak membuat kita ingat lagi, ya memang kita masih ingat dan tidak akan bisa lupa. Hanya saja memang menambah seolah-olah lukanya kebuka lagi gitu. Ya. Tapi ya justru kita belum bisa mengampuni. Pembalutnya sobek gitu. Apa jadi lebih baik kita menghindar saja gitu? Mungkin yang lain Bapak Ibu. Pak Ramadi. Pak mau tanya Pak Ramadi. Nanggapin itu dulu Pak. Bu Iing biar agak Kalau menurut saya gini nih Pak. Ini Bu Iing. Kalau menghindari itu juga tidak menjadi tidak menjadikan sebuah solusi, tidak ingat gitu. Kalau pengalaman saya ketemu Bu dengan orang yang bersangkutan dan saya berusaha sedemikian rupa untuk berbuat baik gitu. Dia melakukan yang tidak baik, tapi saya melakukan yang baik gitu.
justru dengan begitu malah berangsur-angsur itu bisa kita lebih bisa mengampuni dia gitu loh Bu. Tapi kalau dengan menghindar, saya nggak tahu juga ya. Kayaknya bahkan kebenciannya nggak selesai kali Bu. Itu mah menurut saya ya. Karena yang saya alami sih begitu gitu. Kalau nggak ketemu dan nggak pernah gimana, mungkin kebenciannya terus aja gitu, nggak mau ngampunin gitu. Itu pendapat saya ya Bu ya, bisa salah juga sih, karena saya belum pernah mengalami seperti itu. Kalau ketemu mah ketemu aja gitu. Kalaupun seperti itu, jadi saya belajar untuk mengampuni dan melupakan apa yang telah diperbuatnya gitu. Walaupun gak lupa juga sih, sampai dengan hari ini juga ingat. Itu aja sih Bu. Kasih Bu. Ya, betul ya, saya setuju juga. Ya bahwa memang tidak akan bisa dilupakan. Tanpa bertemu orangnya pun kita ingat. Ya, tapi ya kembali lagi ke ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Kita pernah bahas di sini juga ya tentang mengasihi musuh. Musuh itu bukan dari planet luar. Musuh itu bisa saja orang-orang yang membenci, orang-orang yang haters, yang selalu bikin susah dan sebagainya. Ya jelas perintahnya mengasihi. Ya, saya rasa tidak ada di agama lain yang seperti ini, ya kan? Perintah musuh kok dikasihi, ya kan? Ya cuma Yesus, saudara. Pada akhirnya mah nanti juga malu hati sendiri ya mungkin ya. Kalau kita udah dibikin sakit hati, dibikin apa, tapi kita berbuat baik kepada dia ya seperti memupuk bara gitu ya, gitu. Iya. Ya, bahkan sebelum dia minta maaf kita sudah mengampuni, kan begitu. Gitu. Iya. Pengampunan itu dari diri kita memang, ya bukan karena siapa-siapa. Ya. Atau yang lain mungkin Bapak Ibu? Kalau ini Pak, pengampunan itu ya yang tadi cerita. Itu memang pengampunan itu kan proses dan bergantung dari dua hal. Kalau menurut pandangan saya, satu mengenai kedewasaan iman kedalaman iman seorang itu, dan kedua tergantung seberapa besar sakit hatinya gitu akibat perbuatan orang itu. Memang ada kalau orang yang punya kedewasaan iman yang tinggi bisa serta-merta langsung mengampuni dan menganggap beres gitu. Tapi kalau ada orang yang mungkin dia baru bertumbuh imannya dan juga dia merasakan bahwa perbuatan orang itu sangat menyakiti dia luar biasa gitu, itu juga perlu proses gitu Pak. Ya mungkin pada tahap awal ketemu menghindar dulu gitu ya, ini tapi dalam perjalanan waktu kalau dia benar mau mengampuni, ya akhirnya akan ada proses kebaikan. Sekali menghindar, dua kali menghindar, mungkin yang ketiga atau yang keempat baru dia ada kekuatan untuk bisa menerima. Jadi pengampunan itu juga nggak serta-merta langsung, itu tergantung situasinya sih Pak, kondisinya gitu. Kurang lebih gitu sih Pak. Iya betul Pak Thomas. Ya, ya bisa berkaitan dengan keimanan seseorang. Ya, betul. Ya semua ya beda-beda kadarnya ya, beda-beda kadar, mungkin kadarnya semakin tinggi ya semakin sulit prosesnya. Ya. Jadi memang tidak bisa, sulit untuk mengeneralisir ya, rasanya mungkin tiap orang beda-beda, tiap kasus beda-beda ya. Tapi ya patokan utamanya ya firman Tuhan tetap ya. Oke. Pak Paulus tadi mau tanya Pak Rahmadi. Mungkin Pak Rahmadi punya cara yang baik untuk mengampuni orang lain gitu Pak. Apa kita harus
ketemu orangnya apa cukup di hati kita gitu Pak Rahmadi? Bagus nih pertanyaannya. Ya, kalau ada orang yang bersalah sama kita, apa salah mengampuni dia harus datang mengampuni apa? Oh, kamu saya ampuni, apa cukup di hati kita aja, saya ampuni deh kamu gitu. Kalau orangnya nggak sadar gitu Pak ya. Iya toh? Iya. Kita pengennya kan dia yang salah ya dia kesini dong gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak perlu ketemu orangnya, perlu di batin kita ya. Kecenderungan kita selalu pengennya maunya ya seperti itu. Kecenderungan manusia ya seperti itu. Ya. Cuma yang bisa kita lakukan sebenarnya ya dari hati dulu yang pasti ya. Dari hati seperti tadi yang saya katakan mencoba berempati. Berempati itu kan dari hati. Artinya nggak perlu kita ketemu, orang kita bisa berempati dengan orang. Memandang dari sudut pandang dia, ya, mencoba merasakan apa yang dia rasa, melihat dari mata dia, berdiri di tempat dia berdiri. Ya, itu kan bisa kita lakukan tidak berjumpa, ya. Nah, dari rasa empati itu kan akan terus ditumbuhkan kemampuan kita untuk mengampuni, begitu, ya. Atau mungkin pada saatnya ketika kita bertemu, ya bisa disampaikan ya, tentang pengampunan. Tapi yang pasti mulai dari hati kita dulu. Ya, atau yang lain Bapak Ibu? Yang susah tuh Pak, ya. Kalau orang itu kan menyakiti kita, tapi dia nggak merasa, gitu. Dia menyakiti kita, gitu. Ya. Kita mengampuni, gitu. Jadi ya kalau mengampuni ya sudahlah, orangnya kita itu artinya pengampunan itu kan sebetulnya identik dengan kerendahan hati ya. Kita merendahkan hati kita untuk mengampuni. Jadi belum tentu orang itu berbuat salah pada kita dan dia sadar bahwa dia telah berbuat salah pada kita. Pasti kita nggak bisa mengharapkan orang itu datang ke kita lalu kita mengampuni. Banyak kejadiannya di kehidupan sehari-hari seperti itu sih Pak. Makanya kita yang inisiatif mengampuni orang itu. Betul. Ya, makanya ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Pak Yesus juga kan ngalamin orang-orang itu nggak sadar kan gitu. Nggak ngerti gitu ya. Ya. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Tak terasa sudah 1 jam. Masih ada Bapak Ibu yang mau di-sharing? Ya, Pak Rahmadi. Ya, Pak Setiadi. Ya, saya tertarik tadi dengan statement yang disebutkan oleh Pak Suryadi bahwa kalau menurut dosa keturunan bahwa bayi lahir itu kan sudah berdosa. Tapi Suryadi bilang tadi kalau terjadi dipanggil Tuhan, bayi itu meninggal, kemana gitu kan? Jadi saya teringat kepada ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, lalu murid-muridnya melerai anak-anak itu datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang kan, Tuhan Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Jadi apakah bisa disebut bahwa kejadian tadi itu diterima oleh Tuhan, artinya selamat tuh bayinya. Begitu atau bagaimana Pak Rahmadi menurut Bapak? Ya memang tidak mudah ya menjawab ini ya. Apalagi tadi berkembang Pak Suryadi, bagaimana kalau orang tuanya bukan orang percaya? Ya artinya jadi lebih
lebih lebar lagi begitu. Ya, jadi saya tetap kembali kepada anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya, dan saya percaya di dalam kasih-Nya itu berlaku ya bagi siapapun. Ya. Jadi kalau betul yang dikaitkan ke teks tadi yang biarlah anak-anak datang kepadaku, artinya Tuhan Yesus tidak menolak, ya artinya membuka seluas-luasnya kesempatan untuk setiap anak datang kepada Dia. Betul. Ya. Ini itu Pak Suryadi, ya. Jadi Pak Setiadi. Ya. Kalau di dalam anugerah dan kasih-Nya saya percaya ya ada bisa dibatasi oleh apapun. Ya, jadi bisa berlaku ya. Kalau pertanyaannya bisa selamat atau tidak, bisa. Ya, meskipun ya kita pun belum 100% melihat ke sana, kan kita kan belum tahu ya, belum sampai di akhir semua kehidupan. Cuma di dalam kasih-Nya saya percaya ya bahwa itu terjadi. Jangan kan anak-anak, ya kan orang berdosa aja yang hancur-hancuran aja Tuhan terima kok, gitu loh. Ya. Kan itu Pak Setiadi. Ya, jadi barangkali Pak Rahmadi bahwa di kita kan mengenal baptisan anak ya Pak. Berarti kan kalau orang tua menyerahkan anaknya untuk dibaptiskan, berarti kan itu baptisan itu kan sudah menjadi apa ya, kalau istilah gereja itu sudah jadi anggota ya, cuman dia belum dewasa gitu kan. Nah, ketika dia diserahkan itu, apa kaitannya dengan yang disebut bahwa dosa keturunan itu, Pak? Ya artinya kan kalau sudah diserahkan, dibaptiskan berarti sudah lahir baru gitu. Menurut saya, cuman dia belum mengaku percaya kan, belum dewasa. Iya, artinya prosesnya begitu panjang, ya Pak ya. Jadi nggak segampang yang kita bayangkan. Iya. Ya ini sangat dalam sekali gitu menurut saya. Makanya baptisan anak ya adalah penuh tanggung jawab orang tua. Karena orang tua menjadi perantara antara anak dengan Tuhan. Ya, artinya ketika terjadi baptisan untuk si anak, ini dalam posisi pasif. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa itu baptisan, dia tidak tahu apa itu iman. Orang tua yang menjadi perantara. Ya, makanya setiap percakapan baptisan saya selalu mengulang-ulang kalimat bahwa tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak sampai dia mengaku iman percayanya sendiri di usia dewasa. Artinya tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan imannya. Ya, jadi memang tidak lalu dibaptis selesai dosanya hilang, enggak. Ya, baptisan itu tanda, ya, tanda perjanjian, materai yang kelihatan. Ya, jadi tidak bisa lalu baptisan lalu ya buru-buru dibaptis supaya kalau ada apa-apa, enggak begitu juga begitu. Baptisan bukan hapus dosa. Bukan apa? Apa Pak? Bukan penghapus dosa. Iya, bukan mantra ya, bukan semacam itu ya. Kadang salah kaprah begitu ya. Karena justru ada tanggung jawab orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis. Begitu. Ya Pak. Yang kedua barangkali Pak mengenai ini, maaf ya Pak ya, apa perbedaannya gitu kan, istilah kesalahan
dan dosa ya. Kesalahan atau kekeliruan atau dosa gitu kan. Nah, tadi kan disebut juga dosa, salah itu dosa gitu. Jadi saya kurang jelas gitu Pak ya. Yang disebut dosa apa, yang disebut keliru apa gitu. Oh, pembedaannya Pak ya. Ya. Kalau dosa kan secara iman Kristen, dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, jadi dosa itu, makanya Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena memberontak terhadap Tuhan. Itu dosa, hakikat dosa. Ya, tapi kalau kesalahan itu bisa terjadi kepada sesama, ya. Atau bisa disimpulkan begini. Setiap kesalahan itu ya bisa jadi dosa, begitu loh. Ya, jadi tidak lalu tidak lalu kita kelompokkan harus ini dosa, ini kesalahan. Ya, dua-duanya bisa mencakup. Ya, ketika kita memberontak terhadap Tuhan, ya itu dosa. Ya, kesalahan yang bisa dilakukan terhadap sesama, ya, bisa kepada suami atau istri, ya, bahkan juga kepada Tuhan juga bisa dibilang kesalahan. Mungkin itu Bapak Ibu atau ada pendapat lain boleh. Ya, Pak Madi. Ya. Jadi Pak Romi, nggak kedengeran? Lebih keras Pak. dengar Pak Romi. Halo. Ya. Yuk. Nah, itu tidak berdosa ya. Tapi bukan berarti dia tidak bersalah, Ayub tuh. Dia. Kurang jelas Pak Romi suaranya. Udah bingung saya juga mau dijelasin, dibuka udah, dibesarin udah. Oh, ya udah besar. Ayub kan tidak berdosa, Pak. Ya, kehidupannya secara pribadinya tidak berdosa. Tetapi Ayub juga dinyatakan Tuhan bukan berarti tidak bersalah, maka banyak percobaan. Kenapa? Karena kesalahannya dapat mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ya hidup berkelemapan di dalam dunia, mabuk-mabukan sampai meninggal berdua itu. Mungkin seperti itu ya Pak Ayub ya. Jadi ya ini saya nggak tahu ya. Ayub itu tidak berdosa, tapi bukan berarti tidak berdosa, tidak bersalah gitu. Gimana Pak Armadi? Ya. Kan kalau saya baca itu Ayub itu tidak berdosa, mengaku tidak berdosa. Dia tapi kelanjutan dia juga mengaku tidak bersalah. Ya memang dia tidak berdosa untuk pribadinya. Ya, bahkan dia bisa membimbing orang menjadi orang penuh ini segala macam. Tapi dia kelemahannya tidak bisa mendidik anaknya. Sehingga anaknya minum-minum, mabuk-mabuk, semuanya meninggal. Walaupun pada akhirnya Ayub mengakui bahwa memang dia bersalah dan bertobat kan gitu ya, Pak Ramadi ya. Gimana? Supaya tidak kemana-mana ya, itu pembahasan Ayub soalnya beda lagi Pak konteksnya. Kita akan lebih menggali ke soal awas dan dosa. Lebih ke soal ini Pak, soal rancangan Tuhan ya. Apakah pernah kita bahas sedikit waktu itu soal nasib, soal kehendak Tuhan ya, nanti terlalu melebar-lebar ya. Tapi yang pasti tadi Bapak Ibu ya, bahwa ya kalau mencari di Alkitab banyak asal katanya, ada yang terjemahkan kesalahan, ada yang terjemahkan dosa, tapi ya semuanya merujuk pada hal yang sama ya, bahwa kesalahan dan dosa itu bukan lalu dipisah-pisah, ya sama, semuanya mengacu kepada
kesalahan kita, dosa kita terhadap Tuhan, ya, supaya kita nggak bingung juga begitu. Tadi mengenai bayi ya, bayi yang lahir tadi. Nah ini saya tertarik juga dengan Pak Suryadi ya. Kalau kan dosa itu ada dosa keturunan, pembawaan, ada dosa juga karena masa hidup. Makanya dikatakan walaupun kita dosa lakukan, kita hidup baru, tapi tetap kita harus perjuangkan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah ini begitu. Tetapi kalau bayi kan masa hidupnya belum ada sebenarnya. Dia baru lahir terus meninggal kan. Gitu. Jadi, doanya hanya doa keturunan. Nah, tetapi Yesus kan sudah mengorbankan untuk diselamatkan. Ya, kalau bayi itu ya mungkin seperti para mandi katakan, kasih dan anugerah Tuhan Yesus itu ya ada di dalam haknya Tuhan. Betul. Tetapi kalau dia sudah besar, nah dia harus perjuangkan tergantung dari dia berdosa atau tidak dan sudah bertobat atau tidak. Apalagi dia orang ya, para media. Iya. Iya. Ya tetap soal bayi tadi rasanya sudah cukup jelas ya bahwa di dalam kasih Tuhan yang kita tidak bisa pernah membatasi. Ya. Jangankan janin yang keguguran dan sebagainya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Ya, janin pun juga ada kehidupan, begitu kan? Ya mungkin cukup. Yang lain? Bu Hervi? Bahasa Pak Ramadi, dosa dan kesalahan itu kalau bahasa gampangnya mah 11-12 gitu kan. Dosa dan kesalahan 11-12. Iya, betul Pak. Ya, jangan dibikin puyang sendiri. Iya, benar. Ya, oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini sebuah doa yang menarik dan luar biasa. Sebelumnya Tuhan mengajarkan kita untuk meminta rezeki, meminta kebutuhan jasmani. Tapi hidup yang penuh dengan kebutuhan jasmani, kalau kita lalu punya banyak musuh juga nggak ada artinya ya Bapak Ibu ya. Makanya ditambahin lagi kalimat, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mau ya kita berkecukupan, tapi juga punya relasi yang baik dengan orang lain, ya, dan juga relasi yang baik dengan Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan, kembali kami belajar dari doa yang Tuhan ajarkan pada kami, biarlah kami boleh senantiasa hidup dalam kasih dan pengampunan kepada sesama kami, karena kami sadar bahwa kami pun juga mungkin suka berbuat salah, kami pun tidak sempurna. Ada kalanya kami juga bisa mengecewakan, menyakiti orang lain. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus berproses, semakin matang dan dewasa dalam iman, sehingga kami bisa memiliki kasih yang penuh pengampunan kepada siapapun, dan juga terlebih ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang sadar kami pun membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk setiap kami di sini dan juga setiap jemaat Tuhan, biarlah kami semua boleh hidup juga dalam anugerah Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, biarlah pekerjaan, keluarga kami, anak-anak kami, semua yang kami lakukan boleh dalam kasih dan kebaikan. Biarlah kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga terus menjaga dan menolong kami di dalam kami menjalani rutinitas dan aktivitas kami sehari-hari.
Kami doakan juga untuk pergumulan-pergumulan kehidupan jemaat Tuhan, mungkin yang bergumul dalam usaha pekerjaan, mungkin yang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan juga menolong, menyertai mereka, biar dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, mereka tidak kehilangan pengharapan dan juga iman kepada Tuhan saja. Bapak, kami serahkan juga untuk situasi dan kondisi bangsa kami, terutama di kota Bandung, di mana terjadi beberapa kasus baru. Biarlah Tuhan juga menolong sehingga apa yang terjadi tidak menimbulkan keresahan dan juga tidak menimbulkan klaster-klaster baru yang membahayakan. Biarlah semua boleh terkendali dengan baik, pemerintah, satgas, dan semua tim medis boleh bekerja dengan baik, dengan kasih dan pertolongan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri ya, malam hari ini. Kami juga sebentar akan beristirahat. Tuhan juga sertai kami dalam istirahat malam ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak